Baik, Radit sudah datang. Silakan Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang KS saya tentang maju reaksi yang merupakan eh, materi dari pelajaran kimia. Jadi pertama-tama saya mau masuk ke latar belakang. Jadi reaksi itu merupakan hal menarik ya, karena kita bisa tahu tentang seberapa cepat laju eh, seberapa cepat reaksi pada zat-zat tertentu gitu kan. Sebelumnya kan saya cuma tahu tentang reaksi, misal apa ya, zat A dan zat B gitu jadi AB gitu, itu nggak belum belum tahu tuh bisa bisa dihitung gitu kan. Terus juga merupakan apa ya, jangka panjang sih untuk pengetahuan umum serta bekal untuk perguruan tinggi nanti sih. Jika ada eksplanasi atau penjelasan. Jadi reaksi itu merupakan sebuah ukuran seberapa cepat reaksi kimia yang berlangsung ya dapat dinyatakan sebagai besar penambahan hasil reaksi atau pengurangan konsentrasi hasil reaksi. Jadi rumusnya itu laju sama dengan delta zat atau perubahan zat per satuan waktu ya, atau selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi pertama itu ada konsentrasi. Jadi konsentrasi, jadi semakin besar konsentrasi itu kan semakin apa ya, istilahnya semakin semakin padat lah. Jadi lebih lebih memungkinkan partikel satu dan lainnya untuk bereaksi lebih cepat daripada yang renggang gitu. Kalau yang renggang kan konsentrasinya rendah, semakin lambat. Sehingga ada loss permukaan. Jadi langsung bisa tahan lebih kayak ini tuh kayak lollipop ini. Terus kalau misalnya kita makan lollipop yang bereaksi itu cuma daerah luarnya aja. Sementara kalau kita gigit gitu, kita lagi gitu, kan lokal dari jadinya lollipopnya. Nah, yang bagian ini tuh bisa reaksi, yang bereaksi, reaksi, reaksi, reaksi. Jadi bisa lebih cepat habis juga gitu. Luas permukaan lebih besarnya. Selanjutnya ada suhu gitu. Suhu itu merupakan energi kinetik rata-rata partikel gitu. Jadi semakin suhunya tinggi, energinya semakin besar. Terus energi yang besar itu bisa mempercepat laju reaksi. Selanjutnya ada katalis. Jadi katalis itu merupakan zat yang menurunkan energi aktivasi tanpa ikut habis gitu ya. Di fungsinya itu untuk mempercepat reaksi gitu. Selanjutnya ada wujud zat. Jadi wujud wujud zat itu kalau padat itu lebih lebih solid ya, lebih apa ya, lebih sulit untuk berapa ya, beraksi gitu daripada cair sama gas yang memiliki molekul yang lebih rendah gitu. Karena di molekul-molekul yang rendah itu bisa bisa masuk ke zat yang lain yang ingin beraksi sama dia. Selanjutnya ada aplikasi dari wujud reaksi. Nah, jadi tujuan dari aplikasi itu mengetahui penerapan laju reaksi pada kehidupan sehari-hari itu kan untuk memperkuat
konsep yang sudah dipelajari. Nah, ini merupakan persamaan laju reaksi. Jadi V itu merupakan laju reaksi sekarang dalam laboratorium. Itu merupakan konstanta atau ketetapan laju reaksi itu berasal dari apa ya, suhu sama gantung ini sih reaksinya. Karena konsentrasi dulu. Konsentrasi reaksi itu berarti molaritas konsentrasi dari zat-zat itunya, zat-zat yang bereaksi gitu. Sementara itu ada pangkatnya atau X, Y itu kuadrat reaksi. Jadi itu tuh memperlihatkan seberapa berpengaruhnya zat tersebut dalam suatu reaksi gitu. Ini ada contoh soal gitu, ada kita percobaan. Di percobaan pertama itu molaritas A itu satu molaritas, yang keduanya itu setengah, sementara lajunya itu jadi 2 mol per second. Yang kedua itu ada 3 mol data, terus yang B-nya tetap setengah, terus jadi kecepatannya itu jadi 18 mol per second. Selanjutnya nomor 3 itu satu molar A ya, terus B-nya dinaikin jadi 2, itu kecepatannya jadi 32 molar per second. Nah, jadi kita itu nyari order ini ya, order A sama B ini. Jadi untuk mencari syarat untuk mencari yang A itu, B-nya harus sama gitu. Di sini itu bisa dilihat yang sama tuh ada kolom 1 dan 2, itu B-nya sama 5,5. Jadi kita balik bentuknya. Yang 1 itu 2. A-nya itu 1, 2, 3. Kecepatannya 2. Ini 18. Nah, ini ke pintu naiknya 3. Ini ke open, sorry, 18. Ini 18 itu naiknya 9. Nah, itu sini. Jadi 3 kontak X 9. Jadi X itu teman 2. Di 3 kontak 2 dengan 9. Jadi orangnya itu 2 di angka. Sementara untuk yang B itu saya kesal untuk yang sama gitu. Kalau hanya yang sama tuh 1 sama 3. B-nya 0,5. Kecepatannya 2 sama 3. Nah, 0,5 naik ke 2 itu di angka kali 2 per 2014. Di angka X dengan 14. Oh iya, X pangkat Y-nya itu dengan 2. Jadi reaksinya itu sama gitu. Jadi ada yang lebih mengaruhi ya di sama. Ya, kita masuk ke contoh lainnya, itu proses korosi. Jadi korosi itu merupakan proses kerusakan logam akibat bereaksinya sama air itu H2O sama oksigen yang kedua. Terus gimana sih laju reaksi itu bisa membentuk? Kok diem? Radit, mic-nya dipakai di kecil suaranya. Jadi jadi yang mempercepat. Oke. Jadi gimana sih korosi itu bisa dipercepat dengan laju reaksi? Jadi dengan suhunya dinaikkan. Jadi misal apa ya, logam gitu, tiang listrik gitu, kondisinya nggak dicet, terus kan terpapar langsung tuh sama sinar matahari, terus ditambah ada kelembabannya tinggi gitu, misal sering kehujanan, apalagi hujannya misal dekat air laut atau enggak dekat
apa ya, kena hujan asam gitu, wah itu pasti bakal cepet banget karat gitu, karena tiga-tiganya itu mempengaruhi laju ini ya, laju karatnya gitu. Sebenarnya yang garam sama asam itu ada di reaksi redox, tapi saya belum belum terlalu mendalami sih gimana prosesnya. Tapi menarik sih, bakal jadi proyek lanjutan saya. Nah, ini penerapan laju reaksi. Jadi sebenarnya yang di sini yang berhubungan langsung dengan laju reaksi itu cuman yang lingkungan sama rumah tangga. Yang industri itu saya salah apa sih, salah masukin. Tapi ada cukup menarik sih di prosesnya. Di industri ini ada distilasi atau apa ya, pemisahan minyak mentah gitu sesuai dengan suhunya gitu. Jadi ada kolom-kolomnya gitu. Jadi paling atas itu yang mengembun tuh ada gas sesuai dengan urutan yang di sini aja, ada gas, ada nafta, ada bensin. Terus jadi semakin atas tuh karbonnya semakin dikit sama mudah terbakar. Semakin bawah tuh semakin banyak karbonnya eh, sama tidak mudah terbakar. Di situ ada apa ya, pemecahan ikatan karbon gitu ya. Itu menarik sih dibuat saya. Terus di lingkungan ini ada catalytic converter ya, atau katalis knalpot. Jadi ini tuh ada tiga logam yang berpengaruh: platinum, rhodium, palladium. Jadi fungsinya itu mengubah ini. Nah, di sini NOx jadi NO2, N2. Terus CO2. Di sini tuh ada proses apa ya? Oksidasi sama reduksi kalau nggak salah. Jadi kan dua gas ini berbahaya ya bagi pernapasan manusia. Terus diubah dengan katalis itu, ngelewat ke katalis itu. Prosesnya cepat sih, cuman dalam beberapa detik. Jadi langsung NOx itu bisa dirubah ke N2, CO bisa ke CO2. Gasnya lebih lebih aman sih buat manusia. Selanjutnya ada contoh di rumah tangga. Rumah tangga itu ada pembuatan roti ya pakai ragi. Jadi ragi itu fungsinya buat mengubah gula ke CO2 sama apa ya, ada bahan kimia lagi sejenis apa ya, alkohol gitu Ibu. Oh iya, tapi nanti yang bahan kimia itu habis kok pas di apa sih, pas di oven gitu. Selanjutnya ada self knowledge. Jadi dengan apa ya, dengan materi ini, dengan KAS ini, jadi membantu saya menambah pengetahuan dan pemahaman ya terkait reaksi ini gitu. Jadi saya lebih tahu tentang faktor-faktor yang mempercepat, yang memperlambat. Terus ada penerapannya, saya jadi tahu penerapannya di kehidupan sehari-hari gimana, sama proses berpikir. Jadi eh, dengan materi ini tuh saya jadi dilatih untuk berpikir kritis gitu. Jadi kayak setiap hal-hal kecil gitu, mungkin kayak katalis knalpot itu kan saya sebelumnya nggak pernah kepikiran tuh kenapa bisa ada barang sekecil itu. Akhirnya dilatih lah berpikir kritis gitu sayanya. Kenapa bisa kenapa sih dia bisa ngubah NOx itu jadi N2, CO jadi CO2. Selanjutnya ada perspektif. Jadi kan sebelumnya konsep laju reaksi itu cuman terjadi di kelas. Saya tuh cuman kebayang tentang apa ya, tentang zat-zat kimia, terus dia reaksikan udah gitu, sebatas itu aja. Ternyata banyak juga gitu di bidang-bidang kehidupan gitu. Misal kayak yang katalisnya zat padat, kayak katalitik knalpot lagi gitu. Itu kan apa ya, menurut saya menarik banget gitu penerapannya di berbagai bidang gitu. Saya paling dulu cuman cuman tahu yang buat buat roti, tapi sekarang saya jadi tahu di industri, di kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Sama ini dulu kan stigma saya kepada kimia gitu kan, banyak berita tentang kebocoran apa, zat kimia pabrik gitu, misal pewarna atau apa, kebocoran nuklir gitu bahkan. Tapi sekarang saya melihat sisi positifnya dari kimia gitu. Nah, terus ada contohnya, katalis pada knalpot kendaraan berperan penting pada keberlangsungan lingkungan. Bagaimana kan di dunia ini kan ada
ratusan juta atau bahkan miliaran kendaraan yang masih pakai bensin gitu. Gimana kalau di sistem pembuangan mereka tuh nggak ada catalytic knalpot gitu, kayak catalytic converter gitu. Kan zat berbahaya kayak NOx sama CO2 tuh kan langsung keluar ke udara bebas gitu. Kan pasti apa ya, meningkatkan apa ya, eh iya, emisi gas buang sama tingkat kesehatan udaranya makin jelek. Jadi ada interpretasi apa ya. Jadi lagi-lagi katalis knalpot. Jadi hal-hal menarik yang saya temukan adalah katalis. Jadi katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi tetapi tidak ikut habis dalam reaksi. Dengan kata lain dapat mempercepat reaksi, terus pengurangan waktu produksi, penghematan energi, bahkan berdampak pada lingkungan seperti konverter katalitik di kendaraan bermotor. Jadi dengan hal menarik yang saya temukan, saya menjadi berpikir lebih dalam tentang dampak positif kimia terhadap lingkungan. Oh, ini kayaknya poin yang tadi deh, tapi kayaknya ketuker. Selanjutnya ada refleksi. Jadi saya itu merupakan kekuatan saya itu observatif. Jadi memiliki daya keingintahuan tinggi pada bidang tertentu dan gak mudah puas gitu terhadap suatu penjelasan sampai sayanya benar-benar ngerti gitu dan tahu proses kerjanya. Selanjutnya ada berorientasi pada tujuan. Jadi saya memiliki rencana studi ya yang serta karir untuk jangka panjang itu udah saya tata sedemikian rupa gitu. Selanjutnya autentik. Jadi saya tuh memiliki gaya tersendiri lah dalam dalam belajar terus merencanakan sesuatu di dalam kehidupan saya masing-masing. Saya sendiri gitu. Selanjutnya ada kelemahan. Jadi kelemahan saya itu mudah terdistrak gitu. Misal di meja belajar saya ada buku gitu, buku novel segala macem. Tuh kadang kalau kalau lagi lengah gitu, ngeliat ke sana, wah menarik juga kayaknya dibuka. Jadi bahaya sih sebenarnya kan. Jadi harusnya di meja belajar tuh nggak ada apa-apa. Terus selanjutnya kelemahan saya tuh mengefektifkan waktu. Jadi saya memiliki apa ya? Masalahnya dengan pembagian waktu gitu, alokasi waktunya berapa segala macam tuh masih dalam proses perbaikan itu sama skala prioritas. Jadi saya tuh belum apa ya namanya, belum bisa memeringkatkan prioritas yang penting banget di pertama gitu. Kadang masih bolong-bolong gitu, kadang penting iya tapi dikerjainnya hal-hal yang lainnya dulu gitu daripada yang prioritasnya. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut dari saya sendiri, terus mau melanjutkan memperluas wawasan serta mengasah kemampuan. Apalagi kan udah mau naik kelas 12 jadi harus semakin serius ya dalam apa ya dalam belajar gitu. Selanjutnya guru rencana tindak lanjutnya itu pendekatan belajar dengan praktek ya, soalnya saya lebih lebih apa ya lebih lebih senang kalau jadi ada teorinya ada prakteknya gitu, jadi lebih kebayang. Ternyata ada orang tua itu terus terus mendukung aja proses belajar saya gitu. Oke, langsung ke kesimpulan. Jadi topik pelajar reaksi merupakan hal menarik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Materi ini dapat menjadi bahan refleksi saya dalam proses pembelajaran kimia. Setelah mendalami materi ini, saya mendapat ilmu baru serta pandangan terhadap fenomena reaksi kimia menjadi jelas gitu. Materi ini penting untuk saya dalami dalam proses pembelajaran sehingga dapat menjelaskan tentang fenomena baru yang belum saya ketahui gitu. Serta menjadi gambaran terkait proses pembelajaran di perguruan tinggi, bahan riset, ke depannya bahkan inovasi terbarukan. Jadi dengan belajar tujuh reaksi ini saya jadi udah kepikiran tentang kelas minat di semester depan gitu. Saya mau ngambil apa? Saya mau ngambil tentang regulasi regulasi apa sih? Euro 1, Euro 2, Euro 3. Jadi regulasi emisi gas buang gitu. Jadi kayak catalytic converter tuh udah dibuat tuh dari Euro 1 kalau nggak salah tahun 92. Itu ada kadar-kadarnya itu diatur sampai sekarang tuh udah sampai Euro 6 gitu. Jadi saya akan teliti lebih jauh tentang apa ya penekanan emisi gas buang yang ada di dunia pada saat
hari ini gitu. Oke, mungkin sekian dari saya penyampaian saya. Apabila ada pertanyaan boleh dipersilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Radit. Silakan Bu Sen. Terima kasih Bu Zara. Alhamdulillah presentasinya menarik. Waktunya masih sisa 6 menit untuk presentasi. Berarti yang dari hasil gladi kemarin Ibu bilang, Radit bicaranya jangan cepet-cepet, masih agak cepat. Ya, tapi sebenarnya secara konten Radit sudah bikin ini lebih packet ya, lebih enak dibaca, lebih mengalir dan yang kesimpulan itu kejutan buat Ibu. Jadi dirimu menambahkan bentuk aplikasi yang akan Radit lakukan ke depannya di kelas 9 ataupun KS berikutnya. Alhamdulillah. Radit boleh sedikit mundur ke yang ini, yang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tolong. Nah ini, coba Radit jelaskan lagi dengan bahasa yang kan kalau tadi yang luas permukaan sudah ya pakai yang permen loli tadi. Iya. Kalau yang konsentrasi sama suhu, coba Radit jelaskan pada Bu Zara dan Bu Tia. Bukan jelaskan ke Ibu, coba jelaskan. Silakan Nak, gimana? Tadi cepat sekali pas yang di sini. Jadi kalau konsentrasi suhu, padahal ini penting. Kenapa laju reaksi terpengaruh sama konsentrasi dan suhu? Coba. Oke, jadi misalnya ada apa ya, tabung gitu. Terus ada dua lah ya buat pembanding. Jadi misal ini tuh ada air, terus ada apa ya, zat yang bisa bereaksi sama air gitu. Konsentrasi. Solut, dia Iya. terlarut sama pelarut, nggak apa-apa. Jadi yang air itu terlarut, yang terlarutnya tuh segini, misal berapa ya? Satuannya apa? Molar. Molar ya. Misal berapa? 3 molar gitu. Sama yang ini konsentrasinya 2 kalinya gitu. Oke. Jadi akan lebih cepat bereaksi yang memiliki konsentrasinya tinggi daripada yang konsentrasinya rendah. Oke. Kalau Radit bilang konsentrasi itu molar, berarti molar itu satuannya apa, Radit? Molar. Molar itu adalah mol Mol per volume. per volume. Berarti untuk volume yang sama, let's say yang di atas, di bejana atas itu adalah volumenya 1 liter, bejana bawah juga 1 liter, yang Radit gambarkan itu persis. Yang bulat-bulat itu berarti Radit sedang bicara tentang mol. Mol. Ya, mol yang di atas 3, yang di bawahnya 6. Ya, berarti jumlah bulat-bulat yang Radit gambarkan sebagai diagramnya lebih banyak yang di bawah. Kenapa dia bisa lebih mudah bereaksi? Karena artinya lebih banyak Lebih banyak. zat yang larut. zat yang bereaksinya ya. Reaksinya. Jumlah larutannya sama-sama 1 liter kan? Ya, oke. Bagaimana Bu Tia? Apakah terpahami? Tadi kan Radit cepat sekali nih pas menjelaskan ini. Sudah terbayang? Gimana? Tanya dong. Bu Tia sudah paham belum? Sudah, ini Bu, sudah paham belum? Masih belum? Coba jelaskan lagi. Gimana, Nak? Yang ini aja. Yang ini. Soalnya ini penting nanti buat Radit bisa jelaskan ini. Di dua bejana ini sama volumenya 1 liter, 1 liter. Terus ini tuh zat yang apa ya, bereaksinya tuh ada tiga, 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 3 molar. 3 molar lah. Hmm. Terus yang ini ada 6 molar tuh. Jadi lebih Ketika eh, ditambahkan zat sesuatu, kan reaksi kimia tuh selalu ada A tambah B ya? Iya. Nah, ini baru zat A kan? Iya. Zat B-nya ditambahin dong. Gambarnya mana? Iya. Pakai yang warna lain. Zat B gitu. Misal zat B-nya eh, Jumlahnya sama ya, zat B-nya. misal zat B-nya sama 3. Oke. Akan lebih mudah bereaksi yang Lebih mudah reaksi yang ini karena ini bisa reaksi ke sini, ini bisa bantu reaksi yang ini bisa. Jadi lebih cepat. Sementara kalau ini kan satu-satu nih cenderungnya. Sementara ini 2 kalinya jumlahnya gitu. Alhamdulillah. Coba tanya Bu Tia. Ini Bu. Dua kali lipat jumlahnya. Jadi Radit memberikan contoh yang atas 3 molar, yang bawah 6 molar.
Tapi ketika bereaksi dengan segitiga terbalik itu lebih cepat yang bawah karena dia punya banyak kemungkinan ya, probabilitasnya bisa nempel sama si yang 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sedangkan di atas kemungkinannya hanya 1 banding 1. 2 banding 1 lah Bu ininya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, simpulannya berarti yang di situ tuh semakin tinggi konsentrasinya, Konsentrasinya semakin semakin cepat laju reaksi reaksi. terjadi. Oke. Oke, terima kasih Radit. Satu lagi. Tadi energi aktivasi mana? Nih, diaktifasi. Nah, coba tadi Radit jelaskan ini gimana energi aktivasi, nah. Dari ini juga boleh kok. Dari eh, presentasi saja boleh. Jadi apa ya, kayak menurunkan energi aktivasinya. Juga belum terlalu paham gimana gimananya. Oh, yang kebayang sama Radit aja nggak apa-apa. Tapi Kebayang saya sama. tahu analoginya gitu. Jadi kayak misalnya ini ada bukit dengan energi aktivasi itu kayak terowongan buat nembus ininya. Ini bisa dipangkas itu jadi bisa lebih cepat reaksinya gitu. Kan sebelumnya kalau nggak ada energi aktivasi terus melewati bukitnya dulu gitu tinggi ke sini baru bisa reaksi. Karena kalau pakai kata katalis itu bisa motong motong apa ya? Motong nggak harus ke sini gitu. Jadi bisa langsung ke sini aja. Kalau misalnya Radit perhatikan, dia kan energi aktivasi ini di presentasinya Radit coba lihat. Dibilang kan energi aktivasi ini akan diturunkan jika ditambahkan katalis ya. Ya kan? Penambahan katalis akan menurunkan energi aktivasi, ya kan? Nah, menurunkan energi aktivasi, padahal sumbu X-nya apa? Radit coba lihat, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya laju reaksi. Oke. Dia tidak akan mengubah laju reaksinya. Laju reaksinya tetap kan? Tapi yang dia turunkan adalah sumbu Y-nya. Apa itu sumbu Y? Energi bebas. Jadi energi yang digunakan untuk mencapai puncak dari si reaksi itu sehingga bisa berlangsung. Energinya, jadi jumlah energinya yang akan dipengaruhi sehingga energi laju reaksinya lebih mudah tercapai. Tapi apakah mempercepat laju reaksi? Tidak. Lihat, dia mempercepat tidak? Tidak, dia hanya menurunkan energi aktivasi. Jadi dengan jumlah yang lebih sedikit energinya, laju reaksinya akan lebih mudah dicapai. Oke, good. Dari Ibu itu, terima kasih Radit. Terima kasih banyak Bu atas saran dan koreksinya. Silakan Bu Tia. Terima kasih Bu Sally. Tidak sih. Tadi kan dikatakan sama Radit, itu bikin korosi ya. Nah, iya. Air laut ya, air laut garam ya, asam dan garam air laut itu bisa bikin korosi. Nah, kalau kita lihat kapal selam, Iya. nah itu kapal selam kan kalau korosi keropos bahaya ya. Iya. Nah, apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi pada kapal selam? Sekarang itu bisa dicek gitu Bu. Dicek gitu jadi dilapisi apa ya, macam-macam sih bahan catnya, bisa mungkin cat biasa atau mungkin campurin rubber gitu jadi bisa tahan satu dan tahan apa tahan bertahan gitu. Ada apa dicat dengan cat anti korosi gitu ya? Ya ada zat anti korupsi sama mungkin bahannya tuh bisa yang anti karat itu aluminium anti karat. Tadi kan baru presentasi ke-12 ya. Dit, kamu itu sebetulnya oke. Iya. Ya, hanya pas menyampaikan itu harus yakin gitu. Ya, sayang gitu loh. Maksudnya kamu materinya bagus gitu kan. Tapi cara penyampaiannya perlu dilatih lagi ya, teknik presentasinya supaya apa yang ada dalam diri kamu tuh bisa keluar gitu.
Dan Bu Tia tuh bisa tertarik gitu ngeliatin Radit dari A sampai dari ya gimana cara presentasinya latihan lagi ya. Siap. Kasih. Sebentar. Radit, alhamdulillah belum ada kabar dari ibunya Radit. Mungkin beliau lagi sibuk ya. Padahal sudah Iya, dikabarin. mungkin lagi sibuk. Lagi sibuk. Tapi nggak apa-apa sih, udah saya kabarin Oh, juga. nanti dikasih rekaman saja ya. Boleh. Soalnya saya Japri juga belum dijawab. Biasanya Bu Saeli ngasih banyak masukan di sini. Coba. eh Kalau ayah lebih nggak mungkin ya. Iya. Ayah lebih sibuk. Oke, Radit sendiri tadi merasa melihat ini tidak lagi sama. Melihat lagi laju reaksi itu dan juga kimia secara keseluruhan tidak lagi sama. Menjadi sesuatu hal yang banyak hal-hal positif juga di situ menurut Radit. Boleh sambil closing Radit sampaikan apalagi yang Radit lihat dari fenomena laju reaksi dalam keseharian. Itu apa ya, proses bakaran di mesin mobil atau motor itu kan satu hal yang menarik gitu. Eh, Kayak penambahan cc gitu. Jadi semakin tinggi cc-nya kan konsumsi BBM-nya semakin banyak segala macam. Itu kan hal yang menarik gitu, bisa diteliti gitu. Kita malah pengen apa ya? Jadi banyak komponen di kendaraan tuh bisa di otak-atik gitu. Jadi bisa bisa ini konsumsinya lebih boros tapi tenaganya lebih naik. Terus ada apa ya namanya? Penggunaan BBM-nya lebih efisien tapi tenaganya lebih tahan gitu. Terus atau bahkan yang kombinasi gitu. Jadi ada yang listrik sama ada bensinnya, itu mobil hybrid. Jadi apa ya? Lebih ke Jadi kebayang. bayang gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas saran-sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kanan dulu, Pak. oh itu mereka. Iya. Nah, udah gitu, dia itu ngeliatin dia itu sebagai sesuatu yang menentukan itu apa sih bahan kimia itu akan berbahaya. Begitu kemarin contoh, oh kalau kimia itu tuh harus bikin roti bu. Iya, itu masuk. Ketika dia terkait perasaan bahwa kimia itu sangat manusiawi. Kata dia garis ya. Dia main kiranya supaya kenyataan dan kenyataan apa mainnya gitu. Kayak jadi bertolak kan. Ternyata bahwa tekstil pun pakai bahan. Lalu kalau bapak ibu kan, nggak tolong dulu apa sih? Kita ngomong makan dulu itu sama. Ya tadi saya dulu. Bapak mereka dibuka aja ya. Nanti itu mas. Soalnya di bawah di bawah aja kan.